Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini mohon izin saya memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana metode memanfaatkan dashboard AI Powered Healthcare atau BPJS Claim Analytics. Tujuan dari dashboard ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dari keuangan, efisiensi, dan performa para DPJP dari sisi klaim BPJS. Ini memang dikhususkan untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Sebelum dashboard ini dimanfaatkan, tentu Bapak Ibu kita arahkan dulu untuk meminta kepala Kesmik atau tim Kesmiknya mengambil data dari laporan klaim individual di BPJS. Ini sangat biasa bagi kalangan teman-teman di Kesmik. Pertama silakan diambil dulu data TXT dari waktu-waktu yang ingin diambil, misalnya khusus di bulan Desember tahun 2025 misalnya, maka silakan Bapak Ibu meminta kepada tim di masing-masing rumah sakit untuk mengambil data dari sini. Nanti ketika sudah bekerja sama dengan paperless, tentu saja ini juga bisa langsung di-bridgingkan melalui SIM-RS. Jadi tidak harus mengambil dari webnya eClaim BPJS. Jadi silakan diambil datanya sesuai dengan data yang ada di InasIPJIS, di eClaim. Kemudian data itu ditampilkan. Jadi sumber utama dari BPJS Claim Analytics ini adalah data TXT yang diambil dari data yang kita laporkan ke eClaim BPJS. Itu sudah cukup lengkap karena di situ sudah ada laporan tentang pemanfaatan pembiayaan dari klaim kita, berapa data klaim yang kita terima, termasuk status, dan termasuk DPJP-nya. Nah, di sini silakan dipilih yang TXT unencrypted detail plus CDRG, kemudian silakan diunduh. Nah, diunduh, nanti Bapak Ibu sekalian, maka setelah diunduh, tentu saja nanti akan ada di datanya rumah sakit seperti ini ya. Nanti boleh diganti namanya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, misalnya penamaan berdasarkan tanggal atau berdasarkan waktu dan seterusnya. Setelah TXT-nya tersedia, silakan Bapak Ibu langsung saja masuk ke link AI dashboard yang sudah kami kirimkan. Karena ini web, jadi bisa dibuka di HP, bisa dibuka di laptop, dan komputer lainnya. Selanjutnya silakan isi email dan password yang sudah disampaikan. Kemudian silakan klik masuk. Nah, di sini ada 3 sumber ya datanya. Tentu nanti kalau sudah kerjasama secara khusus, tim IT kami akan memberikan API untuk sinkronisasi datanya, bisa diambil langsung dengan sinkronisasi tanggal dari BPJS atau juga sinkronisasi dari data eClaim, di mana nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan range tanggalnya dan datanya akan ditarik dari data baik dari SIM-RS maupun dari eClaim. Nah, karena ini kita sudah mengambil tadi data dari eClaim, tentu kita upload saja data yang dari eClaim. Sekarang pilih file, kemudian nanti silakan dipilih data claim yang tadi sudah di-download, tadi yang ini yang saya coba ambil download. Kemudian Bapak Ibu, maka akan langsung muncul data dari dashboard hasil klaim yang kita laporkan kepada BPJS. Nah, data sudah sangat lengkap dan beberapa istilah-istilah Bapak Ibu sangat familiar terkait dengan loss, terkait dengan tarif InasIPJIS, TFRS, dan sebagainya. Nah, tentu karena, mohon maaf, karena ini ada data internal rumah sakit, saya ingin menggantinya dengan data sampel, agar kemudian ada nama-nama tertentu yang mungkin agak sensitif ya. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana dalam range waktu yang tadi diambil, total klaim itu adalah 5.800, sedangkan pendapatan yang didapatkan dari klaim BPJS adalah 10 miliar, dan tarif rumah sakit adalah 13,7 miliar. Jadi ada minus loss di sini sekitar 3 miliaran. Ada profit rate-nya, dari berapa persen yang profit, yaitu hanya 1.800 klaim yang profit, dan ada 4.000 klaim yang loss. Di sini bisa dibaca ya. Ada rata-rata LOS, length of stay ya, dan kemudian ada average ICU LOS atau total ventilator ya. Ini pemanfaatan ventilator dan ICU. Kemudian di sini ada tren bulanannya, jadi bisa disesuaikan nanti, bisa dibaca, dan ada mortalitas tingkat dan rujukan. Di sini ada penjelasan tentang diagnosa terbanyak, driver biaya utama itu apa yang jadi biaya terbesar, peringatan anomali, ada analisis margin, ada dokter teratas, ada statistik deskriptif seperti margin, loss,
tarif nasi bijis, tarif RS. Ini di data executive summary. Kami juga menyediakan data finansial analisis. Bapak Ibu nanti bisa lihat dari internal rumah sakit masing-masing. Tren-trennya ke depan, di sini tren versus biaya pendapatan terdepan, pertumbuhan bulan ke bulan, proyeksi 3 bulan ke depan seperti apa, proyeksi pendapatan, proyeksi biaya, dan margin diproyeksikan bagaimana berdasarkan AI, estimasi break even dalam 3 bulan, strateginya gimana, di sini sudah disampaikan. Di sini ada total budget, ada 10 tarif nasi bijis, berdasarkan budget klaim yang masuk ke rumah sakit dan dikurangi dengan total data billing yang diajukan ke klaim BPJS. Di sini juga ada clinical dan coding analysis. Kode-kode nasi bisnis itu Bapak bagaimana marginnya dibandingkan dengan total biaya rumah sakit. Ada plus, ada minus di sini berdasarkan kode-kode yang ada. Kemudian ada aktivitas terbaru. Di sini ada top 20 nasi bijis, top 20 kode ICD 10 dan kode ICD 9. Di sini dari sisi operasional bisa dilihat rata-rata ICU loss, total claim, distribusi. Di sini distribusi loss-nya rata-rata di mana Bapak pasien ya. Rawat jalan, kemudian rawat inap berapa persen, distribusi kelas, di sini kita bisa tahu berapa kelas-kelas angkatannya, distribusi length of stay, dan banyak data-data lainnya yang bisa dipantau di sini, persebarannya. Kemudian case mix DRG, case mix analisis ini sangat penting, mungkin Bapak Ibu juga mengerti HLOS, tingkat severity ya, di sini ada kasus-kasus mana yang marginnya positif, kasus mana margin negatif, di sini bisa dibaca. Di sini ada perkembangan severity level, berapa persen severity level. Kemudian di sini ada data-data lain nih, severity yang bisa dibaca di sini. Nah, ada PTD analisis, ini saya pikir juga analisis yang penting untuk rumah sakit berdasarkan konteks PTD. Ada cost breakdown, dari klaim itu berapa banyak kontribusi obat, kontribusi konsultasi, kontribusi BMHP di sini yang dilaporkan ke BPJS. Di sini bisa dianalisis. Tentu saja yang namanya lab, yang namanya radiologi, yang namanya obat ini biasanya auto bridging dari billing yang diajukan ke BPJS. Jadi datanya akan sangat valid dan akan sangat bermanfaat. Sekali lagi di sini bisa dilihat berdasarkan rawat jalan, berdasarkan kelas, berdasarkan margin maupun berdasarkan kode SEP maupun berdasarkan data per DPJP. Jadi per DPJP pun bisa dipilih dan bisa dibaca. Misalnya DPJP Dr. Ketikie ini hanya nama samaran saja. Oh, ternyata pemanfaatan obatnya sudah mencapai 58% besar sekali jika ditambah dengan pemanfaatan lab 58 tambah 4 ditambah lagi pemanfaatan radiologi, maka dia sudah membuang lebih kurang hampir 60% lebih biaya operasional untuk rumah sakit. Jadi bisa dibandingkan dengan DPJP yang lain, nanti bisa dianalisa bagaimana metode untuk pengkondisian tersebut. Jadi tiap dokter pun bisa kita analisa berdasarkan per DPJP ya, jadi bisa dipilih. Di sini juga ada DPJP khusus profiling, nanti bisa didalami fitur-fiturnya, dibaca. Ada fraud checker juga untuk memahami mana potensi-potensi anomali yang bisa menjadi peluang bagi BPJS untuk menghukum Bapak Ibu. Di sini bisa dianalisa oleh dashboard tersebut berdasarkan indikator-indikator yang nanti bisa dipahami dan didalami. Top up analyzer di sini, bagaimana strategi top up-nya yang ada ya, bagaimana bisa ditingkatkan lagi ya. Revenue alert, ini ada beberapa data-data revenue alert yang nanti bisa jadi bahan evaluasi internal management. Ada perbandingan antar periode, ini bisa dibandingkan nanti dari mana ke mana, dari mana ke mana gitu ya. Nah, kemudian yang cukup menarik adalah di sini Bapak Ibu, sudut kiri silakan diklik ada AI Chat Assistant. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai macam pertanyaan, bisa dibesarkan. Misalnya saya ingin tahu 3 prioritas misalnya. 3 prioritas untuk perbaikan keuangan klaim saya. Nah, maka AI Bapak Ibu akan menganalisis permintaan Bapak Ibu berdasarkan semua data ini. AI akan membuat analisisnya dan nanti di situ juga sudah ada contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan template yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI ini semaksimal mungkin. Nanti hasil AI ini jika Bapak Ibu sudah bekerjasama dengan People's Hospital, kita akan membuatkan agent yang
dalam tiap minggu bisa disetting apakah 2 hari sekali, apakah 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Si agent akan melapor ke email Bapak Ibu jika ada data yang diupdate, itu nanti akan dilaporkan oleh si AI kepada Bapak Ibu semuanya. Kita tunggu sejenak untuk hasil dari analisis datanya. Tentu ini karena datanya banyak dan besar, si AI akan menganalisis. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Di sini AI memberikan apa prioritasnya. Di sini pertama secara keseluruhan keuangan klaim menunjukkan kerugian sekitar 3 miliar dari total 5.800 klaim. Nah, di sini ada data-datanya, top 7 diagnosis penyumbang kerugian terbesar, dan kemudian rekomendasi tindakan apa saja harus dilakukan. Nah, insight penting terdapat potensi upcoding atau kesalahan administrasi. Di sini juga diingatkan rekomendasi tindakan. Jadi, jika ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin analisa dari data ini, silahkan. Jadi, semuanya ini bisa dilakukan. Misalnya, saya ingin mengefisiensikan penggunaan obat. Apa saja yang harus saya lakukan? Tentu AI akan memberikan rekomendasi-rekomendasi dari data-data yang tersedia. Dan nanti akan di-emailkan kepada Bapak Ibu secara berkala. Demikian sebagai informasi, semoga dashboard ini bermanfaat, dan tentu kami sangat senang jika ada analisa lainnya yang Bapak Ibu berikan sebagai insight untuk peningkatan kemampuan AI ini ke depan. Tetap semangat, terima kasih.